Halo semuanya. Jadi, hari ini aku akan menjelaskan salah satu teori yang ada di mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika, yaitu teori empirisme. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai apa sih definisi dari teori empirisme itu, terus tokoh-tokohnya itu siapa aja sih yang mendasari adanya teori empirisme ini, dan yang terakhir ada contoh-contoh dari teori empirisme. Jadi, pastikan kalian semua nonton sampai akhir ya. Oke? Nah, jadi apa sih teori empirisme itu? Teori empirisme merupakan teori yang menyatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman yang indrawi atau pengalaman yang secara langsung kita rasakan. Teori ini berkembang melalui pemikiran berbagai filsuf besar, mulai dari Aristoteles, Ibnu Sina, dan juga John Locke. Istilah empirisme sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu en yang berarti di dalam, dan peira yang berarti suatu percobaan. Dari makna itu dapat disimpulkan bahwa empirisme merupakan suatu cara menemukan pengetahuan berdasarkan pengamatan dan juga percobaan. Salah satu filsufnya yaitu Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno ya, memberikan dasar bagi teori empirisme melalui pandangannya tentang observasi dan juga pengalaman. Aristoteles ini berpendapat bahwa pengetahuan itu dimulai dengan pengalaman indrawi, dan menurutnya kita itu memperoleh pengetahuan tentang dunia ya melalui pengalaman langsung dan juga pengamatan, yang kemudian selanjutnya diproses oleh akal untuk membentuk konsep dan prinsip umum yang dapat dimengerti. Dalam karyanya seperti Posterior Analytic, Aristoteles menjelaskan pentingnya pengalaman empiris dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang dunia. Lalu ada ilmuwan lain yang terkenal, salah satu filsuf dan ilmuwan Islam yang dikenal juga dengan salah satu bab kedokteran, yaitu Ibnu Sina. Itu beliau juga menunjukkan pendekatan yang empiris dalam beberapa aspek penelitiannya. Salah satunya itu adalah metode ilmiah dan observasi yang ada dalam bukunya Kitab Al-Sifa atau buku penyembuhan. Nah, Ibnu Sina ini menekankan pentingnya observasi dan eksperimen dalam ilmu kedokteran. Ia melakukan studi yang mendalam mengenai gejala penyakit dan efek pengobatan yang terjadi menggunakan metode empiris untuk mengembangkan teori-teori medis yang nantinya berguna untuk kedokteran selanjutnya. Nah, lalu memasuki abad ke-17, seorang filsuf dari Inggris yaitu John Locke mengembangkan teori empirisme secara lebih lanjut dengan pandangannya yang terkenal dalam An Essay Concerning Human Understanding. Di pandangan ini, John Locke itu berargumen bahwa sebetulnya pikiran manusia pada saat lahir itu seperti layaknya lembar kosong atau tabula rasa, yang berarti bahwa semua pengetahuan itu sebetulnya berasal dari pengalaman. Kita baru mendapatkan suatu pengetahuan apabila kita sudah menjalankan suatu hal dan kita mendapatkan pengalaman dari hal tersebut. Nah, karena tadi empirisme bilang bahwa pikiran itu kayak kertas kosong, semua pengetahuan itu dapat diketahui ya lewat pengalaman yang pernah terjadi di hidup kita. Contohnya kayak untuk menjawab pertanyaan gimana rasanya sakit, gimana rasanya roti selai stroberi, gimana rasanya main salju, ya kita harus mengalami langsung untuk mendapat jawaban-jawaban dari itu. Kita harus sakit lebih dulu untuk mengetahui gimana rasanya sakit. Kita harus makan roti selai stroberi untuk mengidentifikasi gimana sih rasanya roti selai stroberi, dan kita juga harus main salju buat tahu gimana tekstur, gimana rasanya salju itu sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman tentang teori empirisme. Sekian.